Assalamualaikum. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu, belajar kimia mudah bersama Bu Nur. Hari ini Ibu masih menjelaskan tentang sifat koligatif, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit. Untuk memahami sifat koligatif larutan elektrolit, perhatikan data percobaan berikut. Dari data ini tampak bahwa NaCl yang merupakan larutan elektrolit yang memiliki konsentrasi yang sama dengan glukosa memiliki titik didih yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena jumlah partikel larutan elektrolit lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit. Karena larutan elektrolit dapat terionisasi menjadi ion-ionnya yang menyebabkan terjadinya pertambahan jumlah partikel. Jika kita buat persamaan reaksinya, umpama kita buatkan di sini adalah glukosa C6H12O6, kemudian ini fase solid atau masih dalam bentuk padatan, dilarutkan ke dalam air, itu akan menjadi larutan glukosa. Fasenya berubah menjadi aki atau larutan. Dan untuk NaCl, kalau kita buatkan reaksinya, ini awalnya adalah masih dalam bentuk padatan atau solid, juga dilarutkan ke dalam air, kita akan memperoleh larutan NaCl dengan fase aki, namun NaCl akan segera terionisasi menjadi ionnya. Maka dengan ionisasinya NaCl atau larutan NaCl menjadi ion-ionnya, inilah yang menyebabkan terjadinya pertambahan jumlah partikel antara larutan elektrolit dibandingkan larutan non-elektrolit. Sehingga kita akan buat di sini jumlah partikel elektrolit tentu akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah partikel non-elektrolit. Atau karena yang elektrolit di sini adalah NaCl, maka jumlah partikel NaCl akan lebih besar dibandingkan jumlah partikel dari glukosa. Pertambahan jumlah partikel pada larutan elektrolit itu akan dikaitkan dengan faktor Van Hoff atau yang dilambangkan dengan I kecil. Oke. Sedangkan I atau faktor Van Hoff ini juga nanti akan berkaitan dengan alfa atau yang kita kenal dengan derajat ionisasi. Derajat ionisasi menunjukkan seberapa besar suatu senyawa elektrolit terion menjadi ion-ionnya di dalam larutan. Dan ada dua ionisasi pada elektrolit. Ada yang disebut dengan ionisasi sempurna dan ada yang disebut dengan ionisasi sebagian. Ionisasi sempurna menunjukkan bahwa senyawa elektrolit akan terionisasi seluruhnya menjadi ion-ionnya, sehingga angkanya atau alfanya itu adalah alfa sama dengan 1, hampir sama dengan atau hampir sama dengan 1. Sedangkan ionisasi sebagian berarti tidak seluruhnya terbentuk ion larutan elektrolit tersebut, dan nilai alfanya adalah 0, kecil dari alfa, kecil dari 1. Kemudian jika kita kembali pada faktor Van Hoff dan hubungannya dengan derajat ionisasi, maka kita akan peroleh sebuah persamaan I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Sehingga di sini Ibu buatkan keterangannya. I itu adalah faktor Van Hoff
Kemudian N adalah jumlah mol ion dari elektrolit. Alfa tadi adalah derajat ionisasi. Jadi kira-kira seperti inilah persamaan dari faktor Van Hoff atau I. Oke, sekarang Ibu akan buat contoh untuk menentukan I-nya dari larutan elektrolit. Pertama di sini akan buat contohnya, misalnya larutan CaSO4 apabila diketahui alfa atau derajat ionisasinya dengan 50%. Oke. Kemudian yang kedua, larutan dari MgCl2 apabila diketahui alfa atau derajat ionisasinya itu adalah 95%. Kemudian yang ketiga, larutan AlOH 3 kali diketahui alfanya sama dengan 10%. Yang keempat, larutan NaCl diketahui alfanya atau derajat ionisasi sama dengan 100%. Oke, dari sini nanti kita akan tentukan I-nya. Oke, kita akan jawab yang pertama, yaitu CaSO4 alfanya 50% atau sama dengan 0,5. Kita ketahui I tadi sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Berarti di sini kita harus cari N terlebih dahulu. Cara mencari N, kita ionisasikan larutan elektrolitnya. CaSO4 menjadi Ca2+ Aq tambah SO4 2-, sehingga kita akan peroleh N-nya. N itu adalah jumlah mol ion atau jumlah koefisien ion. Ini koefisiennya 1 juga 1, berarti jumlahnya 2. Maka I sama dengan 1 ditambah N-nya adalah 2 kurang 1 kali 0,5 dengan 1 ditambah 0,5, maka I sama dengan 1,5. Yang kedua yaitu MgCl2 dengan alfa tadi adalah 95% atau sama dengan 0,95. Sama halnya dengan CaSO4, kita akan ionisasikan terlebih dahulu. MgCl2 menjadi ionnya itu Mg2+ tambah Cl-. Kita setarakan jumlah atom kiri dan kanannya, di sini berarti 2 Cl-. Sehingga N-nya itu adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kalaupun kita tidak buat ionisasi seperti ini, sebenarnya terlihat di sini Mg-nya ada 1 tambah 2 dari Cl. Jadi kita jumlahkan sama dengan 3. Tapi kalau kita buatkan, ion ini akan lebih lengkap atau mungkin akan lebih detail ya. Oke, sehingga I-nya sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Kita masukkan 1 ditambah N-nya adalah di sini 3 kurang 1, alfanya adalah 0,95. Oke, 1 ditambah 2 dikali 0,95. Oke, 0,95 kali 2 adalah 1,8. Maka, maaf 1,9, kita akan peroleh I sama dengan 1 ditambah 1,9. I sama dengan 2,9.
Kita lanjut yang ketiga, yaitu AlOH 3 kali, alfanya adalah 10%. Maka kita ionisasikan AlOH 3 kali menjadi Al3+ tambah OH-. Kita setarakan, jadi kita butuh koefisien 3 supaya OH-nya sama-sama 3 sebelah kiri dan 3 sebelah kanan. Oke. Nah, kita hitung N-nya itu adalah 1 koefisiennya pada Al dan 3 pada OH-, berarti N-nya sama dengan 4. Atau seperti Ibu katakan tadi, tanpa kita buatkan ionisasi, sebenarnya kita bisa tambah Al-nya di sini 1, 3 dari OH, sehingga N sama dengan 4. Kita masukkan pada persamaan I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa, maka I sama dengan 1 ditambah N-nya adalah 4 kurang 1, alfanya di sini anggap adalah 10% atau sama dengan 0,1, maka 1 ditambah 4 kurang 1, 3 dikali 0,1 berarti 0,3, maka I sama dengan 1,3. Kemudian yang keempat, itu larutan NaCl. Di sini Ibu buat ionisasinya adalah sempurna, sama dengan 100% atau 1 alfanya. Ya, kita buatkan ionisasi NaCl menjadi Na+ tambah Cl-. Maka N-nya 1 tambah 1. 1 dari Na+, 1 dari Cl-. N sama dengan 2. Kita terlihat dari sini, 1 dari Na, 1 dari Cl. N sama dengan 2. Oke, apabila diketahui alfa sama dengan 100% atau sama dengan 1, atau artinya terionisasi sempurna, maka I-nya akan langsung saja, yaitu I sama dengan N. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini, pasti kita akan menemukan I sama dengan N. Sehingga karena N-nya di sini adalah 2, maka I dari NaCl itu sama dengan 2. Oke, sekarang Ibu akan lanjutkan dengan persamaan sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi yang terlihat di sini ini adalah persamaan sifat koligatif non elektrolit. Jadi tidak akan jauh berbeda antara persamaan koligatif elektrolit ataupun non elektrolit. Bedanya kita hanya tinggal menambahkan faktor Van Hoff ke dalam persamaan ini. Sehingga kalau misalnya kita tambahkan I-nya, kita mulai dulu dari yang nomor 2 atau delta TB. Ini adalah delta TB sama dengan M dikali KB, kita tinggal kalikan dengan I. Delta TF begitu juga, delta TF sama dengan M kali KF kali I. Sedangkan tekanan osmotik juga sama, P sama dengan M dikali R kali T kali I. Kemudian kita berpindah ke delta P. Delta P ini kita harus jabarkan dulu fraksi mol menjadi mol-molnya. Kenapa? Karena jumlah partikel itu bergantung kepada zat terlarutnya. Sehingga kalau kita ingat kembali, fraksi mol zat terlarut atau XT itu sama dengan mol terlarut per mol terlarut ditambah mol larut. Karena jumlah partikel tadi Ibu sudah sebutkan hanya bergantung pada zat terlarut, maka faktor Van Hoff-nya kita kalikan pada NT-nya saja. Ini juga seperti itu. Oke, sehingga untuk delta P, kalau kita masukkan mol-molnya itu adalah P pelarut atau tekanan uap jenuh pelarut dikali dengan NT kali I per NT kali I tambah NP. Jadi kira-kira seperti inilah persamaan dari sifat koligatif larutan elektrolit. Kita tinggal kalikan dengan I atau faktor Van Hoff-nya saja.
Sekarang Ibu akan lanjutkan dengan contoh soal untuk sifat koligatif elektrolit. Soalnya, tentukan titik didih dan titik beku larutan 0,1 mol BaNO3 2 kali dalam 500 gram air. Kan diketahui di sini Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius mulai min 1, kemudian Kf air 1,86 derajat Celcius mulai min. Kita buat dulu diketahui yaitu mol dari BaNO3 2 kali sama dengan 0,1 mol, kemudian massa dari air sama dengan 500 gram, kemudian ditambah lagi Kb air 0,52 derajat Celcius mulai min 1. Ini diketahui Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius mulai min 1. Dan yang ditanya itu adalah titik didih dan titik beku. Berarti yang A di sini titik didih, kita buat Tb dari larutan BaNO3 2 kali. Kemudian yang B adalah titik bekunya, larutan BaNO3 2 kali. Tf dari BaNO3 2 kali. Oke, kita akan jawab contoh soal yang tadi. Pertama sekali kita akan cari faktor Van Hoff-nya atau I, yaitu I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Oke, I sama dengan, kita jabarkan dulu BaNO3 menjadi ionnya terlebih dahulu, karena kita akan mencari N-nya atau jumlah ionnya. Ini menjadi Ba2+ tambah NO3 min. Jadi kita butuh koefisien 2 di sini supaya sama. Sekarang N-nya kita tinggal jumlahkan ion-ion pada BaNO3 2 kali, 1 ditambah 2, maka N sama dengan 3. Kemudian kalau di dalam soal tidak disebutkan alfanya, berarti alfanya dianggap sama dengan 1, maka I akan sama dengan N. Maka I untuk larutan BaNO3 2 kali itu sama dengan 3. Oke, kita berpindah untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu delta Tb, atau yang ditanya adalah titik didih dari larutannya, tapi kita mencari delta Tb terlebih dahulu. Sini persamaannya delta Tb sama dengan M dikali Kb kali I. Oke, kita akan jabarkan M ini menjadi molnya, yaitu mol zat terlarut per massa pelarut, ini pelajaran di awal, dikali Kb kali I. Oke, molnya diketahui 0,1, kemudian massa pelarut diketahui 500 gram atau sama dengan 0,5 kg. Oke, Kb nya 0,52, I nya sama dengan 3 dari sini, maka kita peroleh delta Tb nya sama dengan 0,312 derajat Celcius. Oke, sekarang kita pindahkan menjadi titik didih larutannya, itu Tb, tentu Tb dari air karena menggunakan pelarut air ditambah dengan delta Tb, namanya juga kenaikan seperti penjelasan sebelumnya. Titik didih air itu adalah 100 ditambah delta Tb 0,312 derajat Celcius
maka kita akan peroleh TB dari larutan BaNO3 itu adalah 100,312 derajat Celcius. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan yang kedua, yaitu titik beku larutan. Namun kita harus cari dulu delta TF-nya. Menggunakan persamaan M dikali KF kali I. Jangan lupa faktor Van Hoff-nya. Sama dengan yang ini, kita buat mol dari zat terlarut per massa dari larut, kalau kita jabarkan dikali KF kali I. Oke, sekarang kita akan masukkan molnya dan massa pelarutnya, atau kita mencari molalitas terlebih dahulu, sama seperti ini, yaitu 0,1 per 0,5 kg dikali dengan 1,86 kali dengan I nya tadi adalah 3. Jadi di sini boleh kita mencari molalnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke persamaan, atau boleh langsung seperti ini ya. Itu kita akan peroleh delta TF-nya adalah 1,116 derajat Celcius. Dari sini baru kita mencari titik beku dari larutan. Karena di sini namanya adalah penurunan titik beku, tentu TF dari air dikurangi dengan delta TF. Ingat, titik beku air adalah 0 derajat Celcius dikurangi dengan delta TF, yaitu 1,116 derajat Celcius. Maka titik beku larutan BaNO3 itu adalah min 1,116 derajat Celcius. Oke, jadi ini jawabannya, TB dari BaNO3 2 kali dan TF dari BaNO3. Oke, seperti biasa ini ada 3 latihan soal. Yang pertama yang ditanya adalah massa dari zat elektrolitnya ya, dengan data yang diketahui. Yang kedua yang ditanya adalah derajat ionisasi, berarti yang ditanya adalah alfa, dengan data juga yang sudah diketahui, ada data massa, ada volume ya. Kemudian ini yang ditanya adalah titik beku larutan elektrolit ya, dari data lain yang sudah diketahui. Oke, mungkin itu saja penjelasan Ibu hari ini tentang sifat koligatif larutan elektrolit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.